Halo semuanya, di pertemuan kali ini saya akan membahas tentang textual domain specific language. Nah, di pertemuan-pertemuan sebelumnya saya sudah membahas tentang model based software engineering ya, atau model driven software engineering di mana pembangunan software atau target system itu kita buat dengan menggunakan model. Jadi kita berinteraksi dengan model, tidak berinteraksi langsung dengan kode ya. Nanti target software-nya atau target sistemnya itu nanti akan di-generate dari model yang kita manipulasi atau kita modifikasi. Nah, mengapa dengan model? Karena kalau misalnya kita coding dengan langsung ke source code-nya, ya, atau target system atau target software-nya, itu kita akan berinteraksi dengan banyak hal ya. Lebih ribet, ada banyak komponen, ada banyak baris, ada logika, nyambung file sana, nyambung file sini, dan itu akan memakan waktu. Tetapi kalau misalnya kita naikkan abstraksinya ya ke dalam model sehingga kita memilih atribut-atribut atau komponen-komponen yang memang penting atau relevan dan tidak fokus kepada hal-hal yang teknis ya. Nah, itu akan membuat kita lebih produktif. Nah, ini cocok khususnya untuk sistem-sistem yang mungkin sudah terdefinisi dengan jelas ya, aturan-aturannya lebih rigid, sehingga untuk hal-hal yang teknis itu sudah bisa diprediksi atau ada keteraturan dan pola di situ. Oke, jadi kita hanya berurusan dengan hal yang penting, yang relevan gitu ya. Sedangkan hal-hal yang lain atau kode-kode yang lain itu nanti akan di-generate oleh komponen generator. Nah, di dalam mengekspresikan model ini, itu ada dua bagian penting ya. Yang pertama adalah abstrak model atau konkret atau model atau abstrak sintaks ya. Abstrak sintaks yang merepresentasikan konsepnya. Jadi konsepnya ini bisa direpresentasikan dengan banyak ekspresi ya, dengan banyak representasi atau media. Nah, contohnya misalnya kalau konsep saya makan nasi gitu ya. Ini sebenarnya bisa direpresentasikan dengan banyak bahasa ya. Kalau bahasa Jepang mungkin subjek, objek, predikat ya dengan kata-katanya yang di bahasa Jepang tersebut dengan tulisan eh, kanjinya gitu ya. Nah, itu bisa ya. Di bahasa Inggris berbeda lagi. Misalnya I eat rice gitu ya. Nah, itu dia polanya adalah subjek, predikat, objek dengan kata-kata khusus di bahasa Inggris. Jadi konsep makan ini, konsep saya makan nasi, itu sebenarnya bisa direpresentasikan ke dalam banyak bahasa. Konsepnya ini disebut dengan abstrak sintaks atau konsepnya ya. Sedangkan representasi ekspresinya itu disebut dengan konkret sintaks yang bisa kita lihat, yang bisa kita ekspresikan ya, yang bisa dilihat juga oleh orang lain. Nah, ya di dalam membuat model tersebut kita memerlukan suatu bahasa ya. Eh, Kalau misalnya modelnya ini diaplikasikan ke dalam satu domain tertentu, maka secara otomatis ya hanya konsep-konsep tertentu yang relevan terhadap domain tersebut saja yang akan dinaikkan ya, yang akan kita bisa ekspresikan di dalam specific language tersebut. Jadi language-nya di sini itu sangat terbatas di dalam suatu domain. Kalau akuntansi ya mungkin ya kata-kata akuntansi aja, konsep-konsep di akuntansi saja yang kita masukkan ke dalam bahasa tersebut. Nah, ini sangat berbeda dengan general programming language, di mana dengan satu bahasa kita bisa membuat banyak sistem dan sangat fleksibel gitu ya. Tapi kalau domain specific language, kita usahakan lebih mudah, ya, hanya merepresentasikan konsep-konsep tertentu di dalam domain tersebut, tapi cukup fleksibel untuk memecahkan masalah di di domain tersebut ya. Nah, di dalam mengekspresikan
domain specific language ini, itu pada umumnya ada dua cara, yaitu dengan cara visual, di mana kita menggunakan grafik, diagram, kita berinteraksi dengan diagram tersebut, lalu kemudian ya kita bisa generate target system, ya, atau mungkin bisa dieksekusi. Oke, ya, seperti itu. Jadi dengan diagram. Terus ada lagi yang versi tekstual, di mana ini bentuknya itu adalah seperti kita coding biasa ya. Jadi kita menggunakan teks untuk mendeskripsikan dari target sistemnya ya, di teks. Karena dia teks juga mungkin ini akan sangat membantu di dalam version control, karena version control seperti GitHub atau SVN itu sangat ramah terhadap file-file yang berbasis teks. Nah, ini akan saya coba jelaskan di dalam pertemuan ini. Ini adalah materi-materi yang akan saya sampaikan di pertemuan kali ini ya. Kita mulai dengan tujuan pembelajaran, kemudian ada latar belakang pendahuluan ya, terus deskripsi masalah yang akan direpresentasikan oleh domain specific language tersebut, terus metodologi umumnya seperti apa ya, bagaimana sih metode yang harus saya lakukan ya jika ingin menggunakan cara ini gitu ya. Kemudian implementasi detailnya, ada beberapa tools yang tersedia. Di sini saya menggunakan 3. Ya, ada Antler, ada Xtext, dan Langium. Kemudian diakhiri dengan ringkasan dari materi pada pertemuan kali ini. Ya, seperti biasa, saya mulai dengan pertanyaan refleksi ya. Jadi brittle itu artinya adalah ribet ya. Jadi pertanyaan renungannya adalah kalau misalnya kita punya suatu sistem pipeline media ya yang mungkin mengcapture video dari kamera ataupun mungkin kita ingin converse, kita punya source ya aset media yang sangat banyak dan ini kita transformasi, mungkin kita skalakan atau kita ubah encodingnya ya, ataupun mungkin kita ingin gabungkan dengan teks ataupun pemrosesan yang lain, misalnya frame rate-nya kita turunkan ya. Untuk sistem yang sangat besar, kalau misalnya kita menggunakan bahasa pemrograman umumnya atau general, itu nanti ya akan sangat kompleks untuk maintenance dan lain sebagainya. Belum lagi kalau ada perubahan, konfigurasi, dan lain sebagainya. Nah, ya itu butuh tantangan tersendiri. Nah, salah satu cara yang bisa kita lakukan adalah dengan menggunakan model-based software engineering ya, atau model-driven engineering, di mana kita bisa membuat domain specific language untuk sistem tersebut, sehingga kita mungkin hanya fokus kepada hal-hal yang penting, ya bagaimana mendesain pipeline-nya, baru kemudian kita generate output-nya seperti apa. Oke, nah itu yang akan dijelaskan di slide-slide berikutnya. Ya, jadi tujuan pembelajaran untuk pertemuan kali ini adalah yang pertama, ya saya akan menjelaskan keterbatasan coding pipeline media secara manual ya, dan alasan perlunya DSL. Saya juga sudah jelaskan tadi. Dan kemudian saya coba akan menerapkan metodologi umum pengembangan domain specific language ya, dari domain problem sampai dengan transformasi artefak. Kemudian ada beberapa tools di sini yang akan saya jelaskan. Kemudian ya masing-masing tools tentunya punya kelebihan dan kekurangan masing-masing ya. Mereka punya apa ya, bagus atau optimal di dalam kasus-kasus tertentu. Kita masuk ke pendahuluan. Ya, seperti yang saya jelaskan sebelumnya tadi ya, kalau misalnya kita coding manual di sistem gitu kan, pakai general programming language, itu biasanya kita berurusan dengan ratusan, mungkin sangat banyak ya, ratusan ribu, mungkin bisa sampai jutaan baris kode ya. Terus ada banyak modul, ada banyak komponen, ada banyak konfigurasi ya, ada banyak file, dan tentunya ini sangat ribet ya, apalagi kalau misalnya kita di satu tempat dan mungkin karena desain kita kurang bagus, kita harus mengubah di banyak bagian ya, di banyak bagian.
dan itu membuat maintenance akan sangat sulit. Belum lagi kalau misalnya aplikasinya baru ya, ya ada banyak kode yang harus ditulis ya. Oke, nah perubahan yang manual ini tentunya akan membuat sistem yang kita buat itu rentan terhadap error ya, dan ya harus ditesting ulang lagi, dan ya mungkin ada bagian yang kita ubah satu tempat dan kita lupa ubah di bagian yang lain ya. Nah, itu tentunya akan membuat program itu rawan error. Nah, mengapa perlu domain specific language? Nah, domain specific language ini dia menaikkan abstraksi dari script teknis ya ke model domain. Jadi kita berinteraksi dengan model ya, model di mana hal-hal teknis itu kita generate ya, karena mungkin code yang teknis ini akan cenderung lebih bisa diprediksi berulang ya, jadi kita bisa generate secara otomatis. Nah, biasanya dalam kasus model pipeline media ya, transformasi media, video, audio, ataupun gambar, nah itu biasanya dalam bentuk graph atau pipeline atau directed acyclic ya, acyclic graph ya, di mana input ditransformasi di dalam berbagai tahap, kemudian menghasilkan output. Terus, ya dengan adanya DSL, kita juga bisa melakukan validasi ya sebelum eksekusi. Jadi inputnya kita cek terlebih dahulu, kemudian prosesnya kita cek, kemudian hasil outputnya kita cek ya. Mungkin kalau ada yang error, kita bisa berhenti ataupun juga melakukan perbaikan di sana sini ya. Terus outputnya ini juga bisa macam-macam ya. Jadi dengan satu model, itu kita bisa menghasilkan artefaknya itu macam-macam. Bisa kode Python, bisa JSON, bisa XML, yang nanti kemudian bisa ditransformasi atau diproses lanjut. Jadi dia bisa lebih fleksibel tergantung dari generator yang kita bangun atau kita sediakan. Nah, dengan adanya peningkatan abstraksi ini, evolusi dari sistem itu jadi lebih terkontrol, ya, jadi lebih terkontrol karena kita hanya berurusan dengan eh, modelnya saja, sedangkan implementasinya semuanya itu bergantung di generatornya, jadi lebih eh, terlokalisasi lah ya, terlokalisasi, sehingga maintenance-nya jadi eh, lebih mudah seperti itu. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan masalah domain. Nah, ini sama dengan pertemuan sebelumnya ya. Jadi, konteks yang dipilih di dalam pertemuan kali ini itu adalah konteks domain media flow, di mana domainnya ini adalah kita mencoba mengorkestrasi pemrosesan media end-to-end ya. Jadi ada file videos, ada file audios, mungkin ada teks atau gambar ya, yang kita ingin proses secara bertahap, misalnya diskalakan, resolusinya diubah, mungkin frame rate-nya, mungkin warnanya kita mau ubah jadi hitam putih, ataukah encoding-nya ya, mau MP4 ataukah MKV, ya seperti itu. Kemudian bitrate-nya juga kita bisa atur ya. Nah, ini skenario umum yang kita akan pelajari dan kita pakai sebagai studi kasus di pertemuan kali ini. Nah, kalau kita lihat, ya itu ada pipeline-nya. Jadi ada input, tahapan-tahapan proses, kemudian ada output-nya. Jadi direpresentasikan sebagai directed graph. Eh, karena ini adalah bagian dari studi, saya coba untuk sederhanakan ya. Jadi ada jadi ada istilah-istilah atau konsep-konsep inti saja yang saya sampaikan di sini. Yang pertama adalah resource ya. Jadi resource ini adalah sumber atau tujuan media ya. Jadi bisa video ya, misalnya MP4. Nanti tujuannya adalah kita mau konversi ke MKV misalnya ya.
Kemudian ada scaler yang akan mentransformasi resolusi dari video tersebut. Transcoder ini adalah yang mentransformasi codec atau kontainer dari file video tersebut ya. Dari ya misalnya NKV ke MP4. Nah, di dalam ekspresi dari grafnya itu eh, ada konsep port di mana kita bisa menyambungkan edge ya, konektor antara port. Jadi port ini melambangkan titik input dan output dari komponen ya, dari node-nya. Nah, node-nya ini bisa dalam bentuk port ya, dalam bentuk ya ini resource dan scaler ataupun transcoder. Oke, terus kemudian untuk parent-nya atau kontainernya itu ya. Nah, ini kita sebut dengan graph. Jadi grafnya ini bisa berisi semua elemen inti ya, resource, scalar, dan transcoder. Begitu juga dengan port yang menjadi bagian dari resource, ya, scalar, dan transcoder. Kemudian edge yang akan melambangkan aliran file ya, aliran file atau medianya itu dari satu port ke port yang lain. Oke, nah ini contoh visualisasinya. Di sini kita punya resource ya. Sini kita punya resource, kemudian scalar, transcoder, ada transcoder juga, ya, terus ada resource dan resource lagi. Di sini kita punya ada resource, video misalnya input masternya ya. Kemudian kita skalakan videonya itu ke dalam resolusi 1080. Kemudian kita pakai transcoder. Jadi encodingnya kita ubah ya. Yang ini menggunakan VP9, yang ini menggunakan H264. Kemudian kita menghasilkan output MP4. Yang ini adalah WebM ya. Yang dioptimalisasi untuk tampilan yang di web ya. Nah ini ya, jadi pipeline yang ini akan sangat berguna kalau misalnya di industri media kita ingin menghasilkan berbagai output ya, berbagai output encoding misalnya ada yang optimal untuk website dan mungkin ada juga yang lebih optimal untuk kita play di desktop ya. Oke. Nah, ini akan sangat membantu ya. Jadi kita tinggal, misalnya kalau dalam bentuk bahasa visual, kita tinggal drag and drop aja. Komponen-komponen kita koneksikan dan kemudian kita eksekusi. Jadi kita tidak perlu lagi berurusan dengan kode aktualnya. Sebenarnya cara yang ini itu juga sebenarnya kita bisa lakukan di general programming language. Jadi pakai Python, bisa pakai Java dan lain sebagainya. Tapi ya itu teknis, kita akan berurusan dengan banyak kode. Oke, karena topik kali ini tuh adalah bersifat tekstual ya. Artinya domain specific language itu tidak dalam bentuk diagram ataupun grafik ya. Tapi kita menggunakan teks. Nah, ini adalah contoh DSL-nya. Oke, jadi misalnya di sini kita punya graph demo ya. Ya, resource. Nah, ini sebenarnya merepresentasikan apa yang kita buat di sini. Tidak lengkap ya, karena slide terbatas. Ada scalar juga dengan berbagai atribut yang kita bisa spesifikkan ya. Jadi misalnya resolusinya seperti apa ya. Kemudian apa lagi nih? Filenya kita mau ambil dari mana ya. Input type-nya seperti apa. Kemudian yang menghubungkan oke. Jadi di input video ini ada port ya, jadi input out-nya, kemudian di sini ada resize in ya, port in-nya, ada resize out. Jadi di sini kita punya edge yang akan menghubungkan namanya ID-nya S1 dari input out yang ini ke resize in yang di sini. Jadi ada keterhubungan nih. Jadi ada dua node, ada resource dengan ID input video, ada scalar dengan resize 720. Kemudian ada edge ya.
ada edge yang menghubungkan port-portnya tersebut. Nah, ini adalah tantangannya kalau misalnya kita buat dengan cara tradisional ya, di mana kita menggunakan kode, program coding langsung ke source code adalah kalau misalnya topologinya makin kompleks, nah itu bisa membuat konfigurasi makin tidak konsisten ya. Terus referensi koneksi rawan salah ya, jadi kita bisa buat koneksi yang salah karena semuanya dilakukan secara manual. Terus perubahan requirement ya mahal ya, artinya dalam arti kalau misalnya ada perubahan, berarti kita mesti banyak ubah di banyak tempat dari source code-nya. Terus sulit telusur desain dan versus implementasi. Ya, jadi kadang pada saat kita desain itu implementasinya bisa beda karena tidak ada koneksi keterkaitan ya. Tetapi kalau misalnya kita pakai pemodelan ya, otomatis model yang kita buat model itu akan otomatis direpresentasikan oleh kode targetnya karena semuanya kan berbasis model ya. Jadi di drive by model. Jadi kita berinteraksi dengan model gitu. Nah, ya dari masalah-masalah tersebut kita turunkan beberapa kebutuhan nih berdasarkan studi kasus yang tadi ya. Ada representasi deklaratif berbasis graph, jadi problem atau target sistemnya itu kita deklarasikan dalam bentuk graph tadi ya. Nah, abstrak model lebih stabil ya, jadi ada kayak semacam konsep-konsep, ada aturan-aturan yang jelas gitu ya modelnya. Kalau kita pakai General Programming Language itu ya kita sangat fleksibel gitu, sangat fleksibel. Artinya mungkin cara coding di 1 hari seperti ini, tapi mungkin setelah 1 tahun kemudian cara codingnya itu berubah atau setelah sekian waktu kemudian. Oke, jadi seperti itu. Terus kalau misalnya kita pakai pemodelan, kita bisa juga tambahkan validasi struktural atau domain. Apakah model yang kita buat itu benar atau salah? Jadi di awal pada saat kita buat model itu sebenarnya sudah diantisipasi mungkin ada bentuk model yang salah ya. Tapi untuk model validation ya itu nanti akan saya jelaskan di pertemuan-pertemuan berikutnya. Terus linking referensi deterministik ya. Jadi linking di sini maksudnya adalah kita mencoba menghubungkan ID atau identifier atau variabel yang kita definisikan di dalam suatu uh, domain specific language itu merefer kepada konsep yang benar ya, konsep yang spesifik dan sebenarnya yaitu deterministik juga. Jadi kita sudah bisa mengacu konsep atau variabel yang benar gitu. Nah, dengan adanya pemodelan ini kita juga bisa melakukan transformasi ke artefak turunan. Transformasi ke artefak turunannya ini itu bisa banyak ya, tergantung dari generator yang nanti kita akan buat. Bisa ke C++, bisa ke JSON, bisa ke XML, dan banyak target lagi. Selanjutnya kita masuk ke dalam metodologi umum pemodelan. Nah, ini adalah biasanya langkah-langkah yang perlu dilakukan ya secara garis besar kalau misalnya kita ingin menggunakan pendekatan berbasis model ini ya atau pembuatan domain specific language. Nah, ini nanti kita akan jelaskan satu persatu, jadi ada 8. Oke, kita masuk ke langkah 1 dan langkah 2. Nah, di langkah 1 ini kita perlu perumusan batasan domain ya. Jadi pada intinya kita perlu batasi jangan sampai misalnya scope-nya itu terlalu kecil ataupun terlalu besar ya. Oke, kalau misalnya terlalu besar nanti ya ujung-ujungnya nanti kita akan membuat
general programming language ya. Tapi kalau misalnya juga terlalu kecil, sebenarnya mungkin bisa diatasi dengan konfigurasi konfigurasi singkatnya. Nah, pada intinya dua langkah ini, langkah satu dan langkah dua ini seperti requirements gathering. Jadi kita mencoba mencari tahu apa sih sebenarnya yang dibutuhkan oleh pengguna ya atau usernya. Jadi kayak semacam problem statement, tujuan stakeholder-nya itu apa, kalau ingin membuat bahasa domain specific language ya. Terus batasan-batasan teknisnya seperti apa yang tidak bisa ya. Jadi ada technical requirements-nya juga selain functional requirements. Terus kalau misalnya sudah, ya nanti dari langkah satu ini kita sudah tahu batasan skopnya seperti apa. Jadi kalau misalnya untuk akuntansi, mungkin dari sisi akuntansi itu terlalu besar ya. Mungkin kita fokus kepada suatu masalah atau spesifik aja. Jadi misalnya PSAK nomor berapa ya. Nah itu yang bisa dibuat gambarnya ya. Domain specific language-nya. Ya, besar sebenarnya juga nggak apa-apa ya. Tapi ya spesifik di domain tertentu. Jadi misalnya, eh, ya mungkin teman-teman di sini pernah buat atau memakai electrical workbench ya. Jadi kayak semacam domain specific language, di mana penggunanya itu bisa memodelkan sirkuit elektronik ya, atau sirkuit listrik. Nah, itu juga cukup besar karena ada banyak komponen, di mana ada simulasi juga ya. Nah, seperti itu. Jadi, scope-nya itu harus jelas ya. Oke, nah contohnya di sini ya misalnya di dalam scope yang kita mau buat ya, kita karena hanya sebagai contoh kita hanya masukkan tiga konsep atau node utama, ada resource, ada scalar atau transcoder. Jadi, nah ini yang akan kita masukkan. Sedangkan konsep-konsep yang lain yang mungkin out of the scope itu adalah misalnya auto scaling cluster ya, seperti itu. Walaupun sebenarnya juga bisa kita tambahkan, tapi tergantung dari scope yang kita butuhkan ya, apa yang diminta oleh stakeholdernya. Nah, terus langkah kedua adalah identifikasi konsep inti dan relasi. Jadi konsep-konsep intinya adalah ya kayak itu tadi, ada resource, ada scalar, ada transcoder, ada node ya. Yang ini kita representasikan ke dalam domain specific language kita ya. Jadi ada daftar konsep, terus ada glosarium, jadi kata-katanya ya. Terus kita buat peta relasinya terhadap konsep-konsep tersebut. Jadi di sini misalnya di contoh yang tadi ada input master sebagai resource, scalar, 108 sebagai scalar, dan edge scalar itu sebagai edge-nya yang menghubungkan resource dan uh, yang menghubungkan scalar dengan output-nya ya, dengan output videonya. Oke, terus kemudian langkah ketiga adalah perancangan abstrak model. Jadi tentunya dari teks yang kita lihat ya, dari sini ya, dari ini kan teksnya ya, ini adalah concrete modelnya, concrete model dalam bentuk concrete syntax ya. Concrete modelnya seperti ini. Nah, ini kita mesti artikan nih ya, dari teksnya ini menjadi abstrak 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 modelnya. Jadi model abstraknya yang nanti dari situ itu kayak menjadi semacam sumber data atau informasi untuk kita transformasi lebih lanjut ke target softwarenya. Nah, jadi kita harus buat nih abstrak modelnya itu representasinya seperti apa. Nah, biasanya itu dalam bentuk graph ya. Jadi contohnya misalnya graph nodes-nya ini maksudnya adalah bahwa graph-nya ini bisa terdiri dari banyak node. Node-nya itu ya bisa input master, scalar-nya ataupun transcoder-nya ya.
dan seterusnya. Terus kemudian edge di sini itu ada source dan target merepresentasikan port. Oke. Nah, setelah kita buat abstrak modelnya, baru kemudian kita buat aturan semantik dan validasinya ya. Jadi dari abstrak model ini, nah itu aturan domainnya seperti apa? Ya, jadi misalnya tidak boleh ada edge yang terhubung dari in ke in ya, tapi harus dari out ke in. Oke, seperti itu. Terus juga mungkin tidak boleh sirkuler ya. Jadi kita mesti validasi juga di situ. Langkah kelimanya adalah kita merancang konkret sintaksnya. Jadi tadi ada yang namanya abstrak sintaks ya, baru kemudian di sini konkret sintaksnya. Artinya eh, kita mau supaya abstrak modelnya tersebut itu mau diekspresikan seperti apa. Jadi contohnya resource ya, resource input edge S1 from input to resize in ya. Nah, tahap ini nanti akan menghasilkan yang namanya grammar awal atau konvensi penulisan modelnya seperti apa. Jadi nanti ada grammar. Grammar itu kayak semacam tata aturan penulisan ya. Jadi contohnya misalnya kalau di bahasa Inggris, kalau kita melakukan aksi terhadap sesuatu ya. Nah, itu biasanya subjek, predikat, objek atau subjek, verb, objek gitu ya. Tapi kalau grammarnya, kalau kita pakai bahasa Jepang, untuk merepresentasikan konsep yang sama, jadi ada verb-nya itu di belakang. Jadi subjek, objek, verb ya. Nah, seperti itu. Oke, kemudian langkah 6-nya adalah parsing, linking, dan resolusi referensi. Jadi uh, dari grammar yang ada, nah itu kita mesti buat kayak semacam parser ya. Jadi source code-nya itu nanti kita parse modelnya itu ya. Nanti kita akan buat yang namanya abstract syntax tree ya. Dari tree yang ada itu kemudian kita mesti artikan, kita buat objeknya ya. Baru kemudian nanti ada referensi-referensi yang misalnya input outnya ini ya. Contohnya yang ini ya, input outnya ini sebenarnya apa gitu ya. Itu merujuk ke objek yang mana ya. Jadi itu yang disebut dengan linking ya. Jadi ada atribut-atribut yang mungkin kita ekspresikan di dalam bahasanya tersebut. Nah, itu dia sebenarnya merujuk ke objek yang mana atau konsep yang mana gitu. Nah, itu linking. Kemudian diagnostik di sini ya kita coba cek secara keseluruhan ya. Apakah grammar dan abstrak model yang dibuat itu sesuai atau tidak ya, seperti itu. Nah, untuk langkah ketujuh, nah ini sebenarnya lebih kepada kalau misalnya kita sudah menerapkan generation ya, artinya ada artefak-artefak turunan dari model tersebut. Dari misalnya kita ingin mengenerate JSON ataupun XML ataupun mungkin langsung ke Python code-nya atau target software-nya. Jadi kita mesti definisikan transformasinya seperti apa ya. Terus target artefaknya harus seperti apa. Jadi ini yang disebut dengan transformasi model dan artefak. Nah, langkah ke-8 ini lebih kepada evaluasi ya atau pengujian dan ya tentunya kalau misalnya hasil pengujiannya itu sudah sesuai, ya berarti sudah oke. Tapi kalau misalnya belum, berarti kita mesti iterasi lagi nih. Apa yang perlu diperbaiki dari langkah-langkah ini ya. Bukan langkah-langkahnya, tapi isi dari yang diproses di langkah-langkah ini ya. Apakah transformasinya sudah benar, apakah abstrak sintaksnya sudah benar, apakah linkingnya sudah benar, ya apakah parsingnya sudah benar, apakah model asalnya itu sudah benar, dan
seterusnya. Jadi ada strategi pengujian dan iterasi. Nah, untuk implementasinya sendiri ini ada 3 ya, jadi saya buat 3. Yang pertama adalah dengan menggunakan framework Antler, terus kedua adalah Xtext, dan yang ketiga adalah dengan menggunakan Langium. Jadi saya pertama akan menggunakan Antler terlebih dahulu. Nah, untuk Antler, nah ini beberapa poin yang penting yang perlu diperhatikan di sini ya. Nanti saya akan demonstrasikan eh, kode atau cara develop ini dengan menggunakan Antler ya. Nah, grammarnya itu nanti kita definisikan di mediaflow.g4 ini ya. Jadi kayak aplikasi file ya, di mana kita bisa mendefinisikan grammar yang akan kita gunakan. Nanti saya akan jelaskan apa yang dimaksud dengan grammar, secara wujudnya itu seperti apa. Kemudian dengan menggunakan uh, tools generation yang dimiliki oleh framework Antler ini, kita bisa menghasilkan yang namanya lexer ya, parser dan juga visitor ya untuk membantu parse tree dari dokumen DSL-nya. Jadi ini sudah disediakan oleh Antler-nya. Terus kemudian ada yang namanya kelas abstract syntax tree ya. Jadi abstract syntax tree ini dia lebih kepada representasi dari kode yang kita parse ya. Nah, itu nanti akan menghasilkan graph, node, dan portnya di sini. Jadi representasi semantik terpisah dari parse tree Antler. Jadi AST ini lebih kepada konsep tree ya, dari konsep-konsep yang dipresentasikan oleh parse tree-nya Antler ini. Kemudian ada AST Builder. Jadi AST Builder ini dia memetakan parse tree ya ke AST. Jadi parse tree-nya itu kayak hasil parsing dari ekspresi yang kita buat di di source code dari domain specific language-nya itu ya. Nah, itu dipresentasikan dengan ekspresi-ekspresi tertentu. Nah, baru kemudian nanti kita mapping ke domain konsepnya. Ya, ke domain konsepnya yang ada di sini. Jadi mungkin ada ekspresi tertentu yang itu merepresentasikan dari satu node, port, edge, dan graph. Nah, kemudian ada entry point. Entry point ini dia lebih kepada, jadi kita mau mulai dari mana nih untuk menjalankan parser ya. Lalu kemudian kita bisa bangun model abstrak syntax tree-nya ini, ya, baru kemudian kita siap validasi. Nah, Antler ini adalah framework yang lebih low level dibanding dua framework yang akan saya jelaskan kemudian. Ya, jadi kontrol implementasinya itu sangat detail. Nah, tantangan utamanya adalah linking simbol. Simbol itu adalah apa yang kita ketikkan di bahasa pemrogramannya itu ya, DSL-nya itu ke konsep yang ada di domainnya ya. Jadi misalnya jadi X itu apa sih? Grab, node, port, atau edge. Nah, itu. Eh, jadi developer itu perlu membuat semua aturannya itu sendiri ya. Jadi dilakukan secara manual. Lebih kompleks, tetapi ya biasanya kalau kompleks dilakukan sendiri oleh developer itu akan lebih fleksibel. Nah, contohnya adalah seperti ini ya, potongan grammar dari Antler dari studi kasus yang kita buat. Nah, intinya itu ya seperti ini ya. Jadi di sini kita punya, ini tidak lengkap ya. Jadi hanya potongan aja. Jadi di sini ada model sebagai entry point. Di dalam modelnya itu ada graph. Ya. Di grafnya ini, kalau misalnya sudah graph, itu langsung kalau misalnya
dia ketemu end on file ya. Jadi kayak semacam eh, ini simbol merepresentasikan bahwa kita sudah di akhir dari file tersebut. Jadi model ini berisi graf dan langsung ke akhir. Nah, di grafnya ini itu bisa berisi name ya. Name ini sama dengan ID. Ya, grafnya ini direpresentasikan dengan kata graf ya. Kemudian ada name sama dengan ID. Ini kayak semacam variabel name. Terus di sini ada ID. ID itu kita bisa isi dengan karakter apa saja, itu didefinisikan di bawah sini ya. Jadi bisa karakter A, ya bisa dimulai dengan karakter huruf besar atau huruf kecil, dan diikuti dengan huruf kecil, huruf besar, ataupun dengan numerik ya, jadi alfanumerik di sini. Tapi tidak bisa diawali dengan angka ya, karena tidak ada di sini. Kalau tanda bintang ini maksudnya dia akan terus berlanjut ya. Nah, di dalam graf sendiri itu kita bisa isi dengan node ya. Node edge. Cuma node-nya tidak ditampilkan di sini. Kita tanda bintang ini maksudnya bisa berisi banyak node ya. Dan juga bisa berisi banyak edge. Nah, kita langsung ke edge-nya aja. Edge di sini itu terdiri dari 3 bagian. Ada edge, from, to. Ada name-nya ini sama dengan ID, source-nya sama dengan ID, target sama dengan ID. Jadi edge ini hanya bisa berisi 3 bagian. Edge, name ya. Name-nya itu menggunakan aturan ID yang di bawah ini, from-nya juga demikian, dan juga to-nya demikian. Jadi ini adalah grammar atau aturan penulisannya ya. Di dalam graph bisa terdiri dari banyak node, di dalam graph bisa terdiri dari banyak edge. Diawali dengan graph, terus namanya, ID-nya, terus ada tanda kurung kurawal, diakhiri juga dengan tanda kurung tutup kurawal ya. Di graph di sini dia mendefinisikan struktur dokumen. Deklarasi node diikuti edge, terus X berhubungan dua identifier port, melalui from dan to. Rule Lexer ID menentukan pola nama simbol untuk elemen domain ya. Oke, jadi ini adalah contoh dari grammar ya. Nah, hal yang menantang dari Adler adalah kita mesti meresolve mapping ke konsepnya ya. Jadi misalnya di sini kita mesti ada kayak semacam tambahan kode di Java ya. Bahwa di sini kita kan punya unresolved edges ya. Nah, contohnya yang ini ya. Di sini kan mungkin sebelumnya ini kita sudah deklarasikan node ya. Node-node yang ada di sini. Nah, pada saat nanti kita mau linking, di sini kan source-nya ini sebenarnya ID ini dia akan nyambung ke node tertentu ya. Semacam referensi. Ya, jadi from to-nya ini kan dia reference ke node tertentu ya. Node-node tertentu. Nah, resolusinya di sini. Jadi di sini untuk setiap edge yang mungkin belum kita resolve ya, ya kita mesti ambil portnya. Oh ya, sorry. Bukan node-nya ya, tapi dia koneksi ke node-nya itu secara tidak langsung melalui port. Jadi kita mesti mapping portnya sesuai dengan ID yang kita supply. Jadi contohnya di sini, ya untuk setiap edge-nya, di sini kan ada kita indexing dulu nih portnya. Semua portnya kita daftarkan yang ada dari kode DSL yang kita buat. Kemudian kita coba cari source-nya ya. Kita assign source-nya itu dari port index dengan menggunakan ID source name-nya. Nah, kalau misalnya sudah ditemukan ya oke aja gitu ya. Tapi kalau misalnya kita sudah coba assign nih, kita sudah coba cari di port index, ternyata tidak ada port yang dengan nama ID tersebut, berarti error gitu. Ya, berarti portnya tidak ada. Dengan demikian, edge-nya ini ada yang salah gitu, karena kita mendaftarkan port yang tidak
ada ID-nya gitu. Yang dengan ID tersebut ternyata portnya tersebut tidak ada. Oke, jadi ada linking manual yang perlu kita lakukan pada abstract syntax tree builder-nya. Nah, selanjutnya kita masuk ke tools berikutnya yang disebut dengan Xtext ya. Jadi Xtext ini dia sangat berorientasi kepada Eclipse Modeling Framework. Jadi sangat kuat di ekosistemnya Eclipse Modeling Framework atau Eclipse ya. Oke, jadi Java dan Eclipse. Nah, grammarnya itu ditulis di mediaflow.xtext. Jadi kita mendefinisikan bentuk konkret sintaksnya itu, grammarnya itu di file yang ini. Kemudian kita binding ke meta model IMF ya. Jadi di IMF ini kan seperti pertemuan sebelumnya, kita bisa di file core-nya itu kita bisa mendefinisikan konsep-konsep yang ada ya di situ. Jadi kita bisa langsung petakan tuh dengan konsep yang ada di dalam meta model IMF atau e-core file ya. Yang sebelumnya juga sudah saya demokan dengan menggunakan emphatic ya. Itu dipetakan ke e-core. Nah, kemudian ada runtime service bawahan. Jadi kelas-kelas yang bertanggung jawab untuk parsing, linker, serializer, dan diagnostic modelnya itu semuanya sudah disediakan sama dia. Terus ada juga kustomisasi domain ya. Jadi ada file yang bisa kita customize. Jadi misalnya aturan scoping ya atau pemberian ID-nya itu seperti apa. Kemudian ada validator. Jadi di validator ini kita bisa membuat aturan semantiknya seperti apa. Jadi kita mesti coding di Java untuk mendefinisikan scope providernya dan validatornya. Oke, terus kemudian ada ya, dilengkapi juga dengan toolings modul ya, runtime, UI, ID, web, untuk dukungan editor yang lebih baik. Jadi dengan toolingsnya ini, itu kita bisa langsung mendapatkan syntax highlighting ya. Syntax highlighting ada ID-nya juga. Langsung editornya itu sudah tersedia buat kita ya. Tapi masih terbatas di dalam lingkungan IDE Eclipse gitu. Nah, jadi pendekatan yang ini kalau misalnya kita pakai Xtext itu sangat cocok untuk tim yang memang berurusan atau menggunakan ekosistem Java, Eclipse Modeling Framework ataupun IDE-nya Eclipse. Oke, itu untuk Xtext. Nah, ini grammarnya seperti ini ya. Mirip-mirip dengan yang tadi. Ada model, ada graph, ada edge ya. Cuma kalau di sini nanti dia akan langsung return konsep graph ya yang didefinisikan di meta model. Sama juga dengan yang tadi mirip-mirip. Ini graph-nya, ini nama dari ID graph-nya, aturan ID-nya juga sama. Terus ada nodes ya. Nodes di sini terdiri dari banyak node ya. Graph bisa terdiri dari banyak node. Edge-nya juga ini adalah terdiri dari banyak edge. Nah, edge-nya dia merepresentasikan konsep edge di meta model e-core EMF framework-nya. Ini juga name atau ID, from source-nya ini, targetnya ini bisa berupa ID ataupun juga objek dari port yang ada kayak gitu. Jadi mirip-mirip dengan yang tadi grammarnya. Ya ada sedikit perbedaan, tapi secara pola sih semuanya ya sama seperti ini. Oke, terus yang penting adalah ya kita perlu mendefinisikan scope providernya ya. Jadi membatasi kandidat port pada graph yang sama. Ya, oke, jadi ini perlu kita coding manual untuk menentukan kira-kira koneksi ke port mana yang legal untuk kasus tersebut ya. Oke, dan ini biasanya kalau koneksi port itu
apa kalau misalnya kita punya konsep kontainer ya, jadi misalnya ada kontainer di dalamnya itu terdapat banyak komponen. Tentunya komponen yang di luar kontainer tersebut itu tidak bisa langsung masuk ke kontainer ke komponen yang ada di dalam kontainer tersebut. Jadi harus masuk melalui port dulu yang ada di kontainernya, baru kemudian itu nanti akan dikoneksikan lagi ke komponen-komponen yang ada di dalam kontainer tersebut ya. Nah, scoping ini kita harus modifikasi supaya mendukung aturan-aturan tersebut ya. Oke, nah terus ada validator juga ya, di mana tempat aturan domain check seperti arah port dan konsistensi koneksi. Ini kita buat pakai Maven, nanti hasilnya dia akan build ya. Nah, kekuatan Xtext adalah dia punya model driven ecosystem yang lengkap. Cuma tantangannya adalah dia menggunakan setup model Taiko ya. Nah, ini kadang bermasalah nih. Lebih ringkih ya. Oke, kita lanjut dengan implementasi dengan menggunakan Langium. Nah, untuk Langium sendiri itu dia menggunakan VS Code ya. Jadi targetnya adalah editor modern yaitu VS Visual Studio Code. Terus dia juga menargetkan ekosistem TypeScript ya, TypeScript dan Node.js dan VS Code gitu. Jadi lebih modern. Sedangkan kalau editor Eclipse kan ya old school sih. Jadi sudah dibuat kayak semacam 20 tahun yang lalu dan sampai sekarang masih digunakan ya. VS Code ini dia lebih modern. Grammarnya dibuat di Mediaflow Langium. Terus sama juga sih ada AST-nya ya. Jadi ada layanan AST, jadi otomatis nanti akan dibuatkan AST-nya. Terus layanan language server ya, yang nanti akan menentukan sintaks, highlighting, dan lain sebagainya ya. Jadi setiap bahasa baru yang kalian ingin buat pluginnya di Visual Studio Code, kalian mesti buat Visual Code extensionnya. Kemudian nanti mesti ada language server yang nanti akan menentukan sintaks highlightingnya di situ ya. Jadi setiap sintaks highlighting yang kalian lihat di Visual Studio Code itu menggunakan language server. Nah, sama juga kita bisa kostumasi scope dan validatornya ya. Memastikan resolusi simbol dan aturan domain konsisten. Terus dia ada juga CLI generator ya untuk melakukan generator ya. Nah, di studi kasus ini saya sudah kembangkan lebih jauh lagi untuk yang Langium. Nanti dia akan menghasilkan output ke ElkJSON. Nah, ElkJSON ini kayak semacam framework atau library untuk merender diagram graph ya. Dan dia juga mendukung port gitu. Konsep port. Selain node, edges, ya ada juga port. Oke, terus kemudian Visual Studio Code Extension di sini. Ya, jadi sudah ada infrastruktur untuk membuat Visual Studio Code extension-nya. Jadi kita tidak perlu buat lagi secara manual ya, tapi sudah diintegrasikan. Jadi fokus utama Langium ini adalah tooling modern di stack Node.js dan TypeScript dengan siklus iterasi cepat dari grammar ke editor dan generator. Jadi memang fokusnya ke VS Code extension ya, VS Code editor atau IDE di stack Node.js dan TypeScript. Nah, ini adalah contoh grammarnya. Kalau kalian lihat, ya mirip-mirip dengan yang tadi juga ya. Ya, qualified port name, returns ID ya. Oke, dan seterusnya. Ini entry-nya model, elemen terdiri dari elemen. Ya. Oke, ada ya mirip-mirip dengan yang tadi. Jadi entry model menjadi titik masuk
parser ya untuk seluruh dokumen DSL. Rule edge menyimpan dua referensi simbol, from dan target ya, source dan target. Qualify port name mendukung nama sederhana dan format node port ya, seperti itu. Terus nama berkualifikasi membantu mencegah benturan simbol saat model membesar. Jadi qualified port name-nya ini bisa dihandle secara otomatis ya. Artinya parent, children, terus subchildren kayak gitu ya. Itu nanti otomatis dan digabung. Jadi ID dari masing-masing elemen itu nanti akan digabungkan jadi satu ya. Sesuai dengan qualified port name-nya. Jadi misalnya kontak graph-nya A, ID-nya. B-nya itu, kemudian ada B. B itu adalah nama node ya. Nama node. Kemudian ada C. C itu adalah nama port dari node B. Maka otomatis kalau qualified port name-nya itu adalah A titik B titik C. Jadi seperti itu ya. Itu yang disebut dengan qualified port name. Nah, untuk generatornya sendiri itu jadi nanti ada file yang kita bisa tulis kode JavaScript ya untuk menentukan generatornya ya, TypeScript apa yang akan di output, dan ini adalah cara perintah untuk menjalankan generator tersebut. Jadi dari file testnya ini itu kita bisa langsung mengenerate output targetnya ya. Seperti itu. Nanti akan saya demokan. Nah, dalam development domain specific language ini ada beberapa strategi pengujian yang umum dilakukan ya. Nah, kita perlu testing nih, apakah modelnya itu valid atau invalid ya. Jadi kita parsing, terus linkingnya juga, apakah referensi portnya itu benar ya. Apakah ada duplicate port ya, ataukah dia merujuk ke port yang salah gitu ya. Kemudian di sini ada uji validasi semantik ya. Apakah domain seperti arah koneksi out itu ke in, bukan dari out ke out ya. Jadi nggak boleh tuh out ke out ya, atau dari in ke in. Karena semantiknya nggak membolehkan seperti itu. Terus uji generator output juga bisa. Jadi kalau misalnya kita sudah masuk ke dalam code generation atau artifact generation, kita cek nih apakah outputnya yang dihasilkan itu benar ataukah salah gitu. Konsisten dengan model yang dibuat. Jadi cara tesnya yaitu yang pertama adalah kita buat modelnya itu valid atau tidak ya. Jadi dia harus bisa mengidentifikasi bahwa modelnya ini benar dan model yang ini salah ya. Yang ini model dengan referensi port salah ataupun model yang melanggar aturan domain. Yang ini not happy path ya. Atau kasus-kasus salah, sedangkan yang ini adalah kasus yang benar. Kalau misalnya modelnya benar ya berarti dia bisa mengidentifikasi bahwa semuanya ini adalah benar gitu. Ya, dia bisa mengidentifikasi bahwa portnya salah ataupun melanggar aturan domain dan lain sebagainya. Nah, kita masuk ke perbandingan ketiganya. Jadi Antler ini berbasis Java. Ya, jadi dia lebih banyak memberikan kontrol parser rendah level ya. Linking juga kita lakukan secara manual ya. Terus dalam melakukan transversal ke dalam abstrak syntax tree-nya itu kita lakukan manual juga, tapi kelasnya itu sudah disediakan berbasis Java. Dan ya karena dia low level berarti kita punya fleksibilitas dan transparansi ya. Tapi banyak komponen yang mesti kita buat manual. Ya ini trade-off-nya aja. Kalau Xtext ini lebih berbasis ke Eclipse Modeling Framework ya. Jadi dia mendukung model yang didefinisikan dalam bentuk e-core, ada cross-reference, check validator, ekosistemnya seperti ini, Java, Eclipse, EMF ya. Produktif untuk ekosistem model-driven enterprise ya.
selama 20 tahun, ya ini yang banyak digunakan. 10 tahun lebih lah ya. Nah, kemudian karena Eclipse sudah mulai turun dan Visual Studio Code mulai naik gitu ya, sudah semakin populer, maka ada beberapa kelompok yang mencoba memigrasikan atau membawa konsep dari Extract dan Antler ini ke dalam modern TypeScript gitu. Jadi sama juga AST-nya ini di generate, ada reference resolution-nya juga sudah ada yang tadi ya. Plus scope, ada validation check service, ada Node, ini ekosistemnya adalah Node.js dan TypeScript dan juga Visual Studio Code. Nah, ini cocok untuk diadopsi oleh tim web ya dengan tooling Visual Studio Code modern karena dia Node.js dan juga TypeScript ya. Oke, masing-masing dengan kelebihan dan kekurangan masing-masing. Nah, ini perbandingan tooling dan produktivitas. Ini Antler menengah. Sorry. Terus Xtext ini ya lumayan susah karena dia banyak tooling dan terkoneksi dengan Eclipse model framework. Ya ada banyak komponen yang perlu dipelajari ya. Lanjum ini bisa lebih cepat ya, khususnya untuk yang sudah paham dengan JavaScript. Nah, editor ini kita mesti bangun terpisah, ini relatif sederhana, tim compiler dan parser kontrol tinggi dengan effort implementasi lebih besar. Oke, jadi kita punya kontrol, tapi otomatis implementasinya mesti lebih banyak gitu. Kita mesti coding lebih banyak. Nah, ini untuk tim model driven EMF ya. Model driven EMF. Jadi yang sudah akrab dengan Eclipse Modeling Framework, nah cocok nih pakai Xtech. Terus ya investasi awal lebih tinggi ya, maintainability kuat di proyek besar ya. Jadi maintenance-nya sangat tinggi, learning curve-nya juga tinggi ini, belajarnya butuh waktu. Nah ini cocok untuk tim web ya. Terus ini build dan continuous integration-nya yang ini lebih susah nih, lebih kompleks. Ini ringan. Terus ini produktivitas cepat dengan workflow Node.js yang familiar. Nah, ini panduannya. Jadi, kalau misalnya kita ingin fleksibilitas, ya kita pilih Antler. Kalau misalnya kita ingin integrasi dengan IMF dan Core, kita pakai tooling Eclipse. Kalau Langium ini untuk Visual Studio Code dan TypeScript ya. Nah, kalau Bapak Ibu ingin belajar dan mendalami lebih lanjut, ya mungkin kita mulai dari nomor 1 dulu, Antler, kemudian Xtext, baru kemudian Langium. Sebenarnya dari sini ke sini juga bisa sih. Xtext ini ya kompleks lah. Oke, jadi kesimpulannya pada sesi kali ini adalah kalau misalnya kita coding secara manual itu akan sulit ya dan tidak scalable. Jadi rawan terhadap error, apalagi kalau misalnya ada perubahan konfigurasi yang banyak. Tapi kalau misalnya kita pakai DSL, itu akan mempermudah. Kita hanya perlu invest di awal, yaitu membuat domain specific language-nya dan juga generatornya, nanti output-nya akan dilakukan secara otomatis gitu. Oke, tapi balik lagi ya, di SL ini atau pendekatan berbasis model ini sangat cocok untuk sistem yang memang sudah mature. Karena tidak terlalu banyak perubahan dan juga ya tidak terlalu banyak perubahan, tapi mungkin ada perubahan-perubahan yang terstandarisasi ya. Jadi kita bisa konfigur aja itu sudah cukup. Jadi tidak banyak perlu perubahan langsung di source code-nya gitu. Nah, itu sangat bagus kalau misalnya kita buat pakai DSL gitu. Jadi strukturnya ya maksudnya ya di DSL di target source code-nya. Tapi ya oke.
Terus saya juga sudah menjelaskan 8 tahap ya, memberi alur sistematis dari domain problem hingga artefak turunan. Jadi ada langkah-langkah yang bisa dilakukan. Terus testing juga bisa dilakukan pada saat parsing, linking, validasi, dan generator. Nah, ini berlaku untuk semua pendekatan baik Antler, Xtext, maupun Langium. Nah, pemilihan toolnya ini tetap berbasis trade-off ya. Kalau ingin kontrol, kita pakai Antler. Kalau kita ingin memanfaatkan ekosistem IMF, Eclipse Modeling Framework, kita pakai Xtext. Kalau ingin tooling modern, seperti TypeScript dan VS Code, itu kita pakai Langium. Nah, selanjutnya saya akan coba demo ya dari ketiga tools. Ya, kita mulai dengan implementasi dengan Antler ya. Di sini saya punya Eclipse nih. Di dalamnya ada project-project, ada gabungan Xtext dan juga Antler. Tapi Antler ini hanya satu ini aja, satu project ini aja. Saya clear dulu ya outputnya. Jadi kita buka aja nih Antlernya ya. Project Antlernya. Terus, nah di bagian directory Antler ini, di sini ada grammarnya. Jadi grammarnya tuh seperti ini. Nah, ini seperti ID ya. Ya ini lebih lengkap dari apa yang ada di slides ya. Terus kita masuk ke source code-nya. Jadi di sini ada kode-kode untuk lexer, visitor, sama parsernya ya di sini. Ini semuanya sudah dibuatkan otomatis sama dia. Tidak, maksudnya kita perlu mengenerate kode Java ini ya. Nah itu uh, yang pertama yang perlu kita lakukan adalah kita perlu konfigurasi di file pom XML. Jadi pom XML ini adalah kayak semacam file konfigurasi untuk Maven atau dependency manager. Jadi nanti dia akan otomatis atau project management ya. Dia akan menarik otomatis semua kode atau library yang dibutuhkan dan juga mengenerate build yang dihasilkan dari kompilasi. Semuanya itu didefinisikan di file konfigurasi ini. Jadi nanti output generation-nya itu nanti akan masuk ke sini ya. Yang mana ini itu merujuk ke sini ya. Oke, ini target package-nya, ini target output directory-nya. Oke, terus ini library yang dibutuhkan. Jadi kalau misalnya kita eksekusi nanti dia akan jalan dari sini ya. Ini dia pakai Antler versi 4.13. Terus kemudian ya kayak saya kira cukup. Nah, ini kalau misalnya saya hapus, saya bisa generate ulang lagi ini. Nah, ini dia muncul error karena saya hapus. Saya coba jalankan sekali lagi ya. Mungkin ini saya perbesar dulu. Nah, untuk menjalankan itu kita tinggal panggil perintah ini ya. Adalah 4. Jadi ini disediakan oleh plugin ya. Plugin Maven-nya. Plugin Antler untuk Maven. Saya jalankan aja. Nanti target filenya itu nanti akan terbentuk di sini. Ya, kalau kalian lihat di sini nah, sudah di-generate otomatis sama dia. Ya. Nah, ini konsep-konsep dalam abstrak syntax tree-nya ya. Sedangkan AST Builder ini nanti dia akan melakukan visiting terhadap graph konteks yang dihasilkan dari Antler tadi. Jadi ada media flow parser. Jadi kita mesti mapping parser ya. Terus nanti kita buat graph sendiri gitu. Jadi kita pakai parsernya, terus nanti kita mapping ke, ya kalau misalnya scalar, ya ini ya, scalar.
Jadi kita mesti buat manual seperti ini. Jadi yang mapping dari parsernya itu ke dalam kelas-kelas buatan kita sendiri ini. Oke, manual. Terus ini kelas utamanya, ya. Ini inputnya, ya karena dia Antler, untuk saat ini kita tidak menghasilkan target output, tapi kita cukup examine aja eh apa dari source code input test media flow-nya yang ini, ya ini kan ada source code-nya nih. Nah itu kira-kira hasilnya seperti apa gitu. Di sini ada 3 node ya, terus ada 2 edge. Nah ini saya coba jalankan aja. Nah ini hasilnya outputnya seperti ini. Ya jadi dia akan transverse ke grafnya itu ya. Parse tree-nya dia cetak semua atribut dan node-nya. Baru kemudian di sini ada kayak semacam report, nama grafnya apa, demo ya. Terus node-nya 3, edge-nya 3. Nah itu sesuai dengan apa yang kita definisikan di sini. Di modelnya ya. Dengan menggunakan domain specific language. Oke, jadi ini demo untuk Antler. Oke, sebelum lanjut ya di sini ya ini ada metode untuk print tree ya. Ini dipanggil di sini. Jadi kita tinggal kalau misalnya kita ingin buat target kode berarti kita tinggal buat Java code yang nanti mungkin bisa menghasilkan file XML, file Node.js atau Python ataupun JSON YAML yang lain gitu. Oke, ini untuk Antler. Nah, selanjutnya untuk Xtext. Nah, Xtext itu dia butuh banyak file seperti ini ya. Karena apa? Ya karena dia sudah termasuk kode-kode buat tooling ya, infrastruktur. Otomatis menyediakan editor ya, code editor untuk bahasa yang kita buat. Jadi di sini ya media flow yang ada di sini itu adalah meta modelnya ya. Kalau kalian lihat meta modelnya adalah seperti ini. Terus nanti hasilnya itu akan menghasilkan meta model e-core yang seperti ini ya. Jadi ini sebenarnya juga domain specific language sih, tapi memang untuk mendefinisikan e-core ya, e-core meta model. Nah ini kita jadikan referensi untuk merepresentasikan konsepnya. Nah kita masuk ke Xtext. Di Xtext ini itu nanti di bagian source code yang ini kalian lihat ada grammarnya juga, tapi dalam bentuk Xtext ya. Nah ini kalau kalian lihat ya mirip-mirip dengan yang tadi. Nah ini sebenarnya import media flow yang di sini itu sebenarnya dia mengimport yang ada di sini ya, definisi meta modelnya. Nah kemudian pada saat grab ini nanti dia akan otomatis return media flow graph. Jadi media flow graph itu adalah yang ini sebenarnya, yang graph yang ini ya. Graph yang ini atau di meta modelnya itu adalah graph yang ini. Ya, yang ini. Demikian juga untuk konsep-konsep yang lainnya ya. Itu dia langsung return konsep dari meta modelnya kita tambahkan aja. Oke, itu terus di sini ada semua project untuk infrastruktur editornya ya. Jadi nanti saya coba jalankan aja run media flow. Nanti dia akan buka Eclipse baru ya. Jadi ini bisa sekalian testing juga apakah kodenya berjalan atau tidak ya. Nah ini kalian sudah lihat sudah oke nih ya.
Oke, nah di sini itu ada file test. Saya sudah buatkan sebagian di sini ya. Oke, di sini juga ada contohnya. Nah, kalau kalian lihat, oke, sorry. Jadi ini adalah outputnya, ini adalah IDE-nya ya. Jadi dia menjalankan Access baru di langsung dengan apanya? Editornya gitu ya. Infrastruktur editornya. Jadi syntax highlighting sudah ada gitu. Sama outline dari ininya juga sudah ada. Oke. Nah, enaknya adalah kalau kita pakai Xtext itu editornya sudah otomatis disediakan oleh dia. Jadi tidak perlu lagi buat editor atau syntax highlighter baru gitu. Oke, nah di sini ada project. Terus kita juga bisa di sini saya ada kode untuk ekspor ke XMA-nya ya. Jadi pada intinya di sini kita bisa menggunakan test media flow yang sama. Nah, ini beda nih modelnya. Tapi ya test media flow yang ini beda dengan yang ini, tapi ini adalah yang lebih simple sih. Nah, ini kita mau buat output XMA-nya ya. Yang ini saya hapus dulu. Atau model di framework eCore-nya ya. Nah, ini bisa saya jalankan run as Java application. Oh, dia nggak ada media flow package-nya. Oke, mungkin saya keluar aja dari sini, saya jalankan langsung dari sini kali ya. Ini sebenarnya sama aja sih dengan yang tadi. Nah, ini output dari tesnya ya, saya buka. Jadi, eh, kalau kalian lihat model di sini yang di inputnya itu, apa yang didefinisikan di sini ya, itu sama juga dengan yang ada di dalam grafnya ya. Jadi misalnya ini port resource ya, input video, terus input out ya, port input out. Terus kalau dari propertiesnya juga sama ya. Nah, tapi kalau yang ini itu kita masih kurang sempurna ya, karena harusnya ownernya di sini itu adalah uh, input video. Cuma itu perlu kita coding lebih lanjut lagi ya. Uh, ya, tapi itu di luar dari scope materi kali ini. Oke, jadi itu harusnya di pada saat scoping tadi ya. Jadi kita mesti atur di bagian kode-kode infrastrukturnya di sini itu ada yang perlu didetailkan terlebih lagi ya. Jadi misalnya di sini di bagian Xtext ini scoping ya. Ini custom scoping juga yang saya tambahkan. Ini untuk validationnya kita tambahkan di sini ya. Terus yang lain mungkin pada saat ini untuk formatting. Oke, jadi ada lebih customizable ya. Jadi dia sudah menyediakan interface kelas-kelas di mana kita bisa melakukan
eh, konfigurasi atau penanganan kode Java-nya lebih lanjut gitu. Oke, jadi ini untuk Xtext. Nah, untuk code generation ya nanti akan dijelaskan di pertemuan-pertemuan berikutnya. Nah, selanjutnya saya akan demo untuk yang Langium ya. Yang untuk yang Langium ini udah jadi di sini ada inputnya ya. Test media inflow, ya seperti ini inputnya. Terus nanti ini adalah target outputnya ya. Ini pada intinya ini adalah kode JSON yang nanti bisa dirender oleh Elk Online Editor ya untuk melakukan visualisasi graph yang mendukung port, edge, dan node ya. Nah ini saya akan hapus aja. Saya akan demokan nanti. Nah untuk Langium, jadi semua source code-nya itu akan masuk ke dalam package ini ya. Nanti secara otomatis akan dibuat kode infrastruktur untuk extension sebagai extension ya. Terus ada language-nya juga. Nah, untuk language-nya itu dia ada kayaknya ada di sini. Nah, ini sintaks grammar-nya tuh kita definisikan di sini. Ya, mirip-mirip dengan yang tadi juga. Oke. Terus yang lain adalah ada scope-nya ya. Di sini juga kita bisa definisikan secara custom. Nah, di validatornya juga ya. Seperti itu. Terus apalagi? Nah, di CLI-nya ini kita bisa buat custom code ya untuk melakukan generator. Nah, di sini nanti kita bisa berisi isi kode, misalnya kita ingin generate di JSON, ingin YAML dan lain sebagainya itu kita taruh di sini di generator.ts. Oke, saya close all. Apalagi? Nah, dia juga sudah menyediakan code infrastruktur untuk menjalankan kodenya sebagai extension ya. Di sini saya coba jalankan aja. Nanti di sini otomatis kita bisa lihat sintaks highlighting-nya. Jadi semuanya itu sudah didefinisikan sama dia. Mungkin kita tinggal konfigurasi dan lain sebagainya ya. Ini masih ada salah. Oke, jadi perlu kode lebih jauh lagi ya. Mungkin ini. Saya coba input. Nah, jadi lebih begini ini. Output ya. Nah, ini qualified name. Ya, otomatis. Oke, jadi editornya sudah disediakan sama dia. Saya minimize aja. Terus di sini kan media inflow-nya ya. Ini yang tadi. Kalau yang ini kan tanpa extension, jadi nggak ada syntax highlighting. Nah, sekarang kita mau coba generate target output-nya. Nah, itu tinggal mengeksekusi perintah berikutnya. Saya jalankan. Nah, target output-nya udah jadi nih. Ini tes JSON. Nah, ini saya bisa copy. Kemudian saya bisa jalankan sini ya. Elk Live. Exit layout kernel. Nah, ini saya coba try it. Nah, ini hasilnya dia seperti ini ya. Tapi kalau misalnya saya copy JSON yang tadi, hasilnya adalah seperti ini. Oke, jadi dia otomatis ini ya, menghasilkan outputnya.
Nah, cuma di sini masih ada error nih. Input, output, source, H2 ya. Oh, ini kebalik nih. Oke, saya coba ulangi sekali lagi. Oh ya, di sini harusnya ini resize out. Saya save ya. Saya exit aja, terus saya coba jalankan generationnya ulang lagi. Saya buka ulang, saya Ctrl A, copy, terus masukin ke sini. Nah, ini dia udah benar nih. Jadi hasilnya tuh grafnya seperti ini. Oke, jadi saya kira itu aja sih materi kali ini. Nanti di pertemuan selanjutnya kita mau ke yang grafis ya. Kalau yang ini kan pertemuan ini hanya berbasis teks, nanti berikutnya adalah berbasis grafis. Terima kasih.